Bab 1489. Memarahi balik. Erik, di perjalanan pulang berjumpa dengan sedikit masalah, jadi agak telat pulang. Selama ini, sudah membuat kamu diperlakukan secara tidak adil. Alonso Kin menatap Erik Kin, dan tersenyum. Erik Kin juga memerhatikan, di dalam tatapan ayahnya dipenuhi rasa bersalah dan rasa kasih sayang. Dia menepuk bahu Erik Kin, sebuah hawa hangat dan reiki mengalir masuk ke dalam tubuh Erik Kin. Badan Erik Kin yang mengalami luka parah karena memaksa membangkitkan raga Raja Kin, seketika pun pulih total. Kamu tunggu sebentar di sini, setelah ini aku akan membawa kamu pulang. Ada aku di sini, tidak ada orang yang berani menghukummu, kata Alonso Kin dengan nada lembut. Alonso Kin, jangan main-main, ini tidak ada hubungan dengan kamu, kata Orlando Kin dengan nada tidak senang. Aku tidak main-main. Selesai berkata, Alonso Kin langsung mengambil sebuah kursi dan duduk di depan 7 penatua tertinggi. Kalian bukannya ingin mengetahui bahwa teknik ini berasal dari mana? Aku tadi sudah mengatakan, Erik Kin bisa mempelajari raga Raja Kin ini. Aku yang memberikan kepadanya, jadi kalian ingin bertanya apa? Silakan tanyakan pada aku. Alonso, benar-benar kamu. Tatapan mata Warren Kin pun berbinar. Siapa yang memiliki hak untuk masuk ke dalam ruang leluhur, dan tidak perlu izin persetujuan dari 7 penatua tertinggi, maka Alonso Kin adalah salah satunya. Alonso Kin berkata demikian, juga masuk akal. Tapi, kenapa kamu melakukan hal ini? Sebagai Kaisar Kin, pantangan seperti ini seharusnya kamu sangat mengerti, kata senior beralis putih. Hanya sebuah kitab saja, perlukah sampai tahap demikian? Alonso Kin pun dengan santai berkata, buku teknik ini diletakkan di tanah leluhur juga tidak ada gunanya. Meskipun ada aturan bahwa penerus dan jenius boleh mempelajarinya, tapi selama ini, keluarga Kin tidak ada orang yang pergi mengambilnya. Teknis sebagus ini, daripada diletakkan begitu saja, juga sangat sia-sia, lebih baik digunakan semestinya. Anak aku memiliki bakat yang luar biasa, maka itu, aku memberikan ini kepadanya. Alonso Kin, kamu benar-benar sembrono. Terlalu menganggap enteng, masalah ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Para penatua tertinggi pun tidak tahan mulai menceramahinya. Peraturan bisa demikian pasti ada alasannya. Jika kamu merasa anak kamu sangat jenius bisa mempelajarinya, orang lain juga merasa anak cucu sangat jenius, dan semua orang tidak mau lagi melatih raga Raja Kin yang sudah dirombak, maka sampai saat itu, keluarga Kin akan kembali ke titik awal. Semua orang tergila-gila dengan raga Raja Kin, membuat dinasti ini akan musnah. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Dan juga tidak meminta izin persetujuan dari kami, kamu tidak menganggap perkumpulan para tetua ini. Sekarang kamu ingin merusak peraturan dari leluhur, secara pribadi memberikan teknik ini kepada orang yang tidak berhak melatih teknik ini. Ini adalah hukum berat. Alonso Kin, kamu masih tidak mengaku kesalahan ini. Jangan mengira kamu adalah Kaisar Kin, boleh sembarangan bertindak, kata Orlando Kin. Aku tentu saja tidak akan bertindak sembarangan, tapi apa yang kalian katakan aku juga mengerti. Alonso Kin dengan nada santai berkata, ada hukuman apa katakan saja, paling-paling posisi Kaisar Kin ini, aku serahkan kepada anak kamu saja. Alonso Kin, kamu sadar apa yang kamu katakan ini? Orlando Kin sudah sangat emosi. Sembarang berbicara, benar-benar tidak tahu sopan santun. Salah satu tetua pun emosi. Erik Kin yang berdiri di samping, mendengar Alonso Kin sedang berselisih dengan 7 penatua agung, dalam hati pun sangat kacau. Meskipun pria yang ada di depannya yang ini, lebih tua dari ingatan dirinya, tetapi tanpa keraguan, satu tatapan melihat, dia sudah merasakan bahwa pria yang berdiri di depannya ini adalah ayah kandung. Hubungan darah yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata,
sama seperti dirinya pertama kali berjumpa dengan Dennis Kin, langsung muncul rasa akrab. Eric Kin pun merasa terharu, semenjak lahir sampai sekarang, belum pernah berjumpa dengan ayahnya, hanya melalui kerohanian baru bisa melihat sosok bayangan ayah yang buram. Dia pernah berimajinasi berbagai keadaan berjumpa dengan ayahnya, tapi tidak menyangka akan dalam kondisi ini berjumpa dengannya. Raga Raja Kin ini disempurnakan melalui buku Langit Tanpa Kata, tidak ada hubungan dengan sang ayah. Tapi ayahnya sekali muncul, langsung menanggung semua kesalahan ini, membuat semua rasa curiga 7 penatua tertinggi ini ke arah dia. Bahkan dia tidak pernah bertanya, dirinya dari mana mendapatkan benda ini, apakah ada yang dirahasiakan. Segala tentang anaknya, dia yang menanggung semuanya. Ini adalah rasa kasih sayang yang tidak susah dijelaskan dengan kata-kata, sama seperti saat berjumpa dengan ibunya Emi Zhou. Ibunya sudah disiksa selama 20-an tahun, tapi kata pertama yang diucapkan kepada dia adalah rasa bersalah yang terpendam dalam hati. Dirinya di dalam hati orang tua, kebanyakan adalah rasa bersalah terhadap anak sendiri, bukan mereka sudah memberi berapa banyak. Hawa hangat ini masuk ke dalam hati Eric Kin, rasa tidak puas terhadap ayahnya pun pelan-pelan lenyap. Mungkin di saat itu, ayahnya benar-benar ada rahasia yang tersembunyi, tapi semua ini akan mendapatkan jawabannya. Ini sifat aku, sudah terbiasa sembrono. Dan kalian, malah menindas anak aku saat aku tidak berada di sini, masalah ini harus baik-baik kita hitung. Alonso Kin pun dengan senyuman licik membalas perkataan mereka. Alonso Kin, kamu jangan sembarangan berkata, kami kapan menindas anak kamu? Kata seorang tetua. Tidak menindaskah? Alonso Kin pun mencibir, lalu berdiri dari kursi. Sepertinya para penatua ini tidak hanya memiliki emosional yang besar, juga pelupa, aku akan baik-baik menceritakan ulang kepada kalian. Tatapan tajam Alonso Kin menyapu semua orang, selanjutnya suara yang sangat tegas pun terdengar. Pertama, Eric Kin demi memenangkan pertandingan klan Barbarian, mengalahkan Sonic He, mengalami luka parah, tadi juga masih ada saluran Reiki yang tersumbat, ada tulang yang patah. Sedangkan kalian, malah mulai memarahi, siapa yang peduli dengan badannya, peduli dengan perasaannya. Kedua, Eric Kin sudah memberi kontribusi pada keluarga Kin, tapi kalian sama sekali tidak ada kata-kata terima kasih atau kata-kata penyemangat untuk dia, malah langsung memarahinya. Apakah ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh para senior yang terhormat? Dan Sonic He memiliki kekuatan yang hebat, Edward Kin tidak berani pulang. Anak aku yang masih berada di fase distraksi tahap ke-6, memberanikan diri melawannya, kenapa kalian tidak melihat keberanian yang ada di dalam tubuhnya? Yang paling penting, Raga Raja Kin versi sempurna ini sangat sulit untuk mempelajarinya, ini kalian juga mengetahuinya, dia masih berusia muda tetapi sudah bisa melatih sampai tahap ke-5 pemurnian, kenapa kalian masih belum bisa melihat bakat yang terpendam dalam dirinya? Setelah mendengar perkataan Alonso Kin yang panjang ini, 7 penatua tertinggi pun memelototi mata, tidak bisa membantah. Awalnya ruangan yang sudah mulai panas, seketika menjadi hening. Perkataan Alonso Kin ini memang dikatakan dengan kasar dan tidak enak didengar, tetapi sangat masuk akal. Mereka juga ingin membantah, tetapi tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Meskipun raga dewa yang dimiliki Eric Kin ada sedikit masalah, tapi bisa mengalahkan Sonic He adalah pahala besar, alhasil mereka tidak ada yang memujinya, bahkan kata-kata penyemangat pun tidak dikatakan. Luka yang ada di badannya, para penatua juga melihatnya, tidak terlalu parah, tetapi juga tidak begitu ringan. Tapi Orlando Kin langsung mulai memarahinya, mereka juga terbawa arus, dan tidak lepas dari topik pembicaraan ini. Berpikir demikian, benar-benar sangat memalukan. Beberapa penatua tertinggi, seketika dalam hati memarahi diri sendiri yang terlalu gegabah.
Menyuruh generasi muda yang baru membuat pahala besar bagi keluarga Qin, datang kemari untuk dimarahi. Apakah ini perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh penatua tertinggi yang terhormat ini? Ini akan membuat anggota keluarga lain bagaimana berpikir, kedepannya siapa yang berani berkorban sekuat tenaga membela keluarga Qin. Dibantah oleh Alonso Qin, bahkan Orlando Qin pun terdiam tanpa kata. Tentu saja, mereka bukan tidak peduli dengan hidup mati Eric Qin. Alasan utama, raga Raja Qin yang dibangkitkan oleh Eric Qin ini membuat mereka panik, dan tidak memikirkan hal lain lagi. Bersambung.